Coba bayangin, kamu lagi duduk santai di depan rumah. Langit masih cerah, tapi tiba-tiba orang tua di sebelah kamu bilang, "Sebentar lagi hujan. Lihat tuh, daun kelor sudah ngomong." Hah? Daun kelor ngomong? Yap, di beberapa desa di Indonesia ada keyakinan unik bahwa daun kelor bisa jadi radar cuaca alami. Dan yang lebih gila lagi, beberapa warga mengaku prediksinya sering benar. Tapi pertanyaannya, apa benar daun kelor bisa meramal hujan? Atau ini cuma mitos turun-temurun yang kebetulan sering pas? Hari ini kita bakal kupas tuntas dari cerita warga, sains tanaman, eksperimen lapangan, sampai fakta-fakta yang mungkin bakal bikin kamu bilang, "Loh, ternyata kelor sepintar itu." Yuk kita mulai perjalanan beberapa menit ini dan siap-siap, karena yang sederhana ternyata bisa sangat mencengangkan. Buat kamu yang cuma tahu kelor sebagai sayur bening murah meriah, selamat datang di dunia lain dari kelor. Dunia di mana dia dianggap penanda cuaca, penjaga rumah, dan bahkan tanaman sakti bagi sebagian masyarakat. Tapi kita enggak akan bicara soal mistis-mistisan ya. Fokus kita hari ini adalah bagaimana tanaman ini bereaksi terhadap lingkungan, dan apakah reaksi itu bisa dianggap sebagai ramalan cuaca versi alam? Di banyak desa, terutama di Jawa dan Sumatera, ada satu observasi yang terkenal. Kalau anak daun kelor mulai terlihat lebih berat, lemas, atau seperti mengatup, biasanya hujan akan turun. Para sesepuh bilang mereka sudah mengamati ini puluhan tahun. Dari kecil, mereka diajarkan untuk mengintip daun kelor setiap pagi. Dan lucunya, banyak yang bilang prediksi kelor tuh kadang lebih akurat daripada aplikasi handphone. Kelor bukan sekedar tanaman dapur. Dalam budaya Nusantara, kelor punya status unik. Dia dianggap tanaman yang peka, bersih, dan rajin memberi tanda. Kenapa? Karena kelor tumbuh cepat, responsif, dan daunnya sensitif banget terhadap lingkungan. Makanya banyak orang percaya kalau ada perubahan cuaca, kelor adalah tanaman pertama yang bereaksi. Oke, cerita warga ada, tapi cerita bukan bukti. Sekarang pertanyaannya, apa ada mekanisme ilmiah yang bikin daun kelor bereaksi sebelum hujan? Jawabannya, ya, ada. Yuk kita ke bagian yang paling seru. Daun kelor itu majemuk, artinya satu tangkai punya banyak sekali anak daun kecil. Dan anak daun kecil sama dengan permukaannya lebih luas, sama dengan lebih sensitif terhadap perubahan kelembapan, suhu, dan angin. Banyak tanaman dengan daun kecil punya reaksi cepat terhadap lingkungan, dan daun kelor termasuk salah satunya. Ketika cuaca mulai lembab, misal karena awan hujan mendekat, daun kelor cenderung menyerap uap air lebih cepat. Nah, proses ini bikin daun kelor kelihatan lebih berat, turun posisinya, kadang terlihat tampak lemas. Buat mata orang awam, ini terlihat seperti daun menandakan hujan. Ini bukan sulap, ini reaksi biologis. Saat kelembapan naik, tekanan air di dalam sel daun berubah. Ini yang bikin beberapa tanaman menggulung atau mengatup.
kelor memang tidak menggulung ekstrim seperti tanaman putri malu, tapi bentuk daunnya bisa berubah cukup terlihat untuk diamati para petani dan orang desa lainnya. Jadi, wajar kalau mereka menganggap kelor ngasih kode. Apakah respon daun kelor bisa dianggap indikator cuaca? Jawabannya bisa. Dalam konteks tradisional, kelor respon terhadap kelembapan naik, tekanan udara rendah, angin lembab dari awan hujan. Dan semua hal itu memang muncul sebelum hujan turun. Jadi, secara ilmiah ada alasan kuat kenapa para sesepuh percaya ini. Di bagian ini, kita lakukan eksperimen kecil, mengamati 3 pohon kelor selama beberapa hari. Kita pantau kelembapan, suhu, bentuk daun, gerak kecil anak daun. Dan hasilnya, ketika awan gelap mendekat, meskipun hujan belum turun, daun kelor mulai terlihat lebih turun. Tidak dramatis, tapi cukup terlihat. Kesimpulannya, meskipun tidak bisa dibilang meramal, daun kelor memang menunjukkan reaksi nyata terhadap kondisi sebelum hujan. Dan masyarakat tradisional yang puluhan tahun hidup berdampingan dengan tanaman ini bisa membaca perubahan halus ini. Itulah yang kita sebut kearifan ekologi lokal. Kelor mengajarkan kita satu hal penting, bahwa alam selalu berbicara. Masalahnya, apakah kita masih peka mendengarkannya? Bagi masyarakat desa, kelor bukan cuma sayuran, bukan cuma ramalan cuaca. Dia adalah simbol hubungan manusia dengan alam. Hari ini, di era modern sekarang ini, kita kehilangan sensitivitas itu. Tapi lewat cerita seperti ini, kita bisa belajar kembali bagaimana hidup selaras dengan lingkungan. Jadi, apakah daun kelor benar-benar bisa memprediksi hujan? Jawabannya tidak secara literal, tapi ya secara ekologis. Kelor tidak meramal, kelor bereaksi, dan manusia yang bijak membaca reaksinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kamu yang suka dunia alam dan pengetahuan unik tentang tanaman Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, alam selalu memberi tanda, tinggal kita mau peka atau tidak.